Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fadilah Putra Wahyudi dari Teknik Informatika S1. NPM saya 2305040031. Penyebab terjadinya syirik pada manusia: 1. Pengaruh teman dan keluarga. 2. Pengaruh budaya dan tradisi. 3. Hasutan setan. 4. Dorongan nafsu. 5. Kegelapan hati dan kesetanan. Tindakan Rasulullah terhadap syirik. 1. Menjelaskan batas-batas syirik. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan menggunakan rinci apa yang diklaim menjadi syirik serta memberi tahu umatnya tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, beliau menyatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang menyerupai penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan syirik. 2. Mengajarkan akidah yang benar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan akidah atau keyakinan yang sahih pada umatnya, serta dia juga mengajarkan supaya umatnya berhati-hati terhadap praktik-praktik yang atau keyakinan-keyakinan yang bisa mengaruhi syirik. 3. Memberikan contoh teladan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan yang sahih, menjauhkan diri dari syirik, dan mendekatkan diri kepada Allah. Tindakan, perkataan, dan sikap beliau adalah panduan bagi umat Islam dalam beribadah serta hidup sesuai tauhid. 4. Pendidikan dan dakwah. Nabi Muhammad SAW memberikan pendidikan serta dakwah kepada umatnya secara berkelanjutan buat menyebutkan konsep tauhid serta bahaya syirik. Dia menggunakan metode-metode yang tidak sama untuk menyampaikan pemahaman yang bertenaga tentang keyakinan tauhid kepada umat Islam. 5. Doa serta proteksi. Nabi Muhammad SAW seringkali berdoa kepada Allah buat perlindungan berasal godaan syirik dan fitnah yang dapat menggoyahkan iman. Contohnya ialah doa yang diajarkan kepada umatnya mirip doa perlindungan dari syirik serta doa meminta agar hati selalu teguh dalam tauhid. 6. Menyampaikan ajaran tauhid. Nabi Muhammad SAW utamanya dikenal karena menyampaikan ajarannya tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Dia secara konsisten mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya ilahi yang layak disembah dan tidak terdapat yang setara menggunakannya. 7. Mengutuk serta menentang praktik syirik. Nabi Muhammad SAW menggunakan tegas menentang serta mengutuk praktik-praktik syirik dilakukan oleh orang-orang jahiliyah waktu itu, mirip penyembahan berhala dan tawasul pada selain Allah. Beliau menyatakan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. 8. Menghancurkan berhala. Setelah Fathu Makkah atau penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan penghancuran berhala-hala yang ada pada Ka'bah menjadi simbol ketujuh kemenangan atas syirik. Ini merupakan langkah nyata buat membersihkan kawasan suci tadi dari praktik-praktik yang bertentangan menggunakan tauhid. Kesimpulan nih, syirik adalah dosa besar pada Islam yang merujuk di perbuatan atau keyakinan seorang yang mengarah di penyekutuan Allah atau menempatkan selain Allah sebagai mitra, sahabat, atau dewa lainnya. Syirik bertentangan menggunakan konsep tauhid atau keesaan Allah yang menyadari ajaran Islam, yaitu keyakinan bahwa
Allah artinya satu-satunya dewa yang layak disembah. Tidak terdapat yang setara menggunakannya, serta tak ada yang mempunyai kekuasaan sepertinya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Pengertian syirik. Syirik adalah istilah dalam Islam yang mengacu kepada perilaku atau keyakinan seseorang yang menyamakan Allah SWT dengan selain Allah atau menghubungkannya dengan benda atau orang lain. Syirik adalah satu dosa utama Islam dan dianggap sebagai pelanggaran terbesar terhadap ajaran tauhid. Bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, syirik besar. Hal ini terjadi ketika seseorang meyakini bahwa ada lebih dari satu Tuhan di alam semesta yang mempunyai kekuasaan. Ini adalah bentuk syirik yang paling mendasar, dan Islam mengajarkan bahwa hanya Allah SWT yang mempunyai kekuasaan mutlak atas segalanya. Yang kedua, syirik kecil atau syirik asghar, dan syirik khafi atau syirik yang tersembunyi merupakan bentuk kesyirikan yang tidak jelas, ria atau mencari pujian-pujian kepada Allah, atau sum'ah, mendengar pujian-pujian semanusia kepada Allah. Dan syirik jali atau syirik yang nyata, ini merupakan bentuk syirik yang lebih terang-terangan, seperti berdoa kepada selain Allah atau membuat tawasul atau meminta syafaat kepada makhluk. Yang ketiga, syirik dalam praktek sehari-hari. Contohnya ketika seseorang melakukan ibadah atau amal hanya untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia dan bukan karena Allah. 4. Syirik dalam peribadahan tradisional, mengacu pada tindakan atau sikap seseorang yang melibatkan penyembahan atau penghormatan terhadap berhala, roh, dewa-dewa atau identitas lain selain Allah.